Baik, selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak dosen Iketut Pujawirya Sanjaya SEMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Manajemen, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas C4 semester 4. Pada kesempatan kali ini, dan sebagai salah satu syarat dalam pengerjaan ujian akhir semester genap tahun 2026, di sini saya atas nama Nikadek Fiona Malorka dengan NPM 2024-321-21535 akan mempresentasikan materi pertemuan ke-7 mengenai biaya relevan dan menganalisis alternatif yang paling tepat di dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, sebelum memasuki materi, di sini saya akan membacakan sedikit pembuka terlebih dahulu, yang dimana dalam menjalankan operasinya, manajemen kerap dihadapkan pada berbagai pilihan atau alternatif keputusan jangka pendek, seperti menerima atau menolak pesanan khusus, memproduksi sendiri atau membeli dari pemasok keluar, mempertahankan atau menghentikan suatu lini produk hingga memutuskan menjual produk pada titik tertentu atau memprosesnya lebih lanjut. Nah, untuk dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan, manajemen memerlukan informasi biaya yang tepat, yaitu informasi yang benar-benar relevan dengan keputusan yang akan diambil. Konsep biaya relevan atau relevant cost menjadi dasar penting dalam analisis ini, karena tidak semua biaya yang tercatat dalam akuntansi memiliki pengaruh terhadap keputusan yang sedang dipertimbangkan. Kesalahan dalam memilah biaya relevan dan tidak relevan dapat menyebabkan manajemen mengambil keputusan yang keliru, meskipun data akuntansi yang digunakan secara teknis sudah benar. Kemudian mengenai definisi, yaitu biaya relevan adalah biaya masa depan atau future cost yang akan berbeda nanti nilainya di antara alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan. Nah, suatu biaya dikatakan relevan apabila memenuhi dua syarat sekaligus, yaitu biaya tersebut akan terjadi di masa yang akan datang atau belum terjadi pada saat keputusan diambil, dan biaya tersebut berbeda nilainya antara satu alternatif dengan alternatif lainnya atau yang disebut differential cost. Nah, jika suatu biaya tetap sama besarnya pada semua alternatif yang dipertimbangkan atau biaya tersebut sudah terjadi di masa lalu, maka biaya tersebut tidak relevan dan sebaiknya diabaikan dalam analisis pengambilan keputusan. Untuk yang selanjutnya itu ada biaya yang tidak relevan. Di sini ada dua pembagian, yaitu biaya tertanam atau sunk cost dan biaya tetap yang tidak berubah antar alternatif. Yang pertama itu sunk cost adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak dapat diubah lagi oleh keputusan apapun yang akan diambil saat ini maupun di masa depan. Nah, contohnya itu adalah harga perolehan mesin lama yang sudah dibeli, biaya riset yang sudah dikeluarkan, atau nilai buku persediaan yang sudah ada. Karena tidak dapat diubah oleh keputusan yang akan datang, sunk cost ini harus diabaikan dalam analisis biaya relevan, meskipun secara psikologis seringkali sulit diabaikan oleh pengambil keputusan. Kemudian itu ada biaya tetap yang tidak berubah antar alternatif, di mana biaya ini jumlahnya tetap sama pada seluruh alternatif yang dipertimbangkan, juga tidak relevan meskipun biaya tersebut merupakan biaya masa depan. Nah, sebagai contoh, gaji manajer pabrik yang tetap dibayar berapapun volume produksi yang dipilih tidak akan memengaruhi perbandingan antar alternatif produksi, sehingga dapat diabaikan dalam analisis. Kemudian selanjutnya itu ada biaya dan manfaat yang perlu diperhatikan dalam analisis. Yang pertama itu ada biaya diferensial atau differential cost, di mana biaya diferensial adalah selisih biaya antara dua alternatif atau lebih. Nah, biaya inilah yang menjadi inti dari analisis biaya relevan, karena menunjukkan seberapa besar tambahan biaya atau penghematan biaya yang timbul apabila suatu alternatif dipilih dibandingkan dengan alternatif lainnya. Yang kedua itu ada biaya peluang atau opportunity cost, di mana biaya peluang adalah manfaat atau pendapatan yang dikorbankan akibat memilih suatu alternatif dan melepas alternatif lainnya.
Kemudian yang terakhir itu ada biaya tunai di masa depan yang dapat dihindari atau yang disebut avoidable cost, di mana avoidable cost ini adalah biaya yang dapat dihindari atau tidak akan terjadi apabila suatu alternatif tertentu dipilih. Biaya semacam ini bersifat relevan karena besarnya berbeda tergantung dengan alternatif yang diambil, berlawanan dengan unavoidable cost yang akan tetap terjadi apapun keputusannya. Kemudian itu ada langkah-langkah dari analisis biaya relevan itu sendiri, yang dimana untuk menganalisis alternatif yang paling tepat dalam pengambilan keputusan jangka pendek dapat digunakan langkah-langkah sistematis sebagai berikut. Yang pertama, itu ada mengidentifikasi seluruh alternatif keputusan yang mungkin dipilih oleh manajemen. Dan lalu yang kedua itu mengumpulkan seluruh data biaya dan pendapatan yang berkaitan dengan masing-masing alternatif. Yang ketiga, memisahkan biaya dan pendapatan yang relevan dari yang tidak relevan dengan mengeluarkan sunk cost dan biaya yang tidak berbeda antar alternatif. Lalu yang keempat itu ada menyusun perbandingan biaya dan manfaat diferensial antar alternatif, termasuk memperhitungkan opportunity cost apabila ada. Kemudian yang terakhir itu ada memilih alternatif dengan hasil bersih atau selisih pendapatan relevan dikurangi dengan biaya relevan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Baik, selanjutnya itu ada penerapan analisis biaya relevan pada berbagai keputusan jangka pendek. Di antaranya itu ada yang pertama, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus atau yang dibilang special order. Yang kedua itu keputusan membuat sendiri atau membeli dari luar atau yang dibilang make or buy. Yang ketiga itu keputusan mempertahankan atau menghentikan segmen atau lini produk. Yang keempat itu ada keputusan menjual langsung atau memproses lebih lanjut atau yang disebut sell or process further. Lalu yang kelima itu ada keputusan alokasi sumber daya yang terbatas atau yang bisa dibilang constraint research. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus keputusan membuat sendiri atau membeli yang bisa dibilang make or buy. Studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan elektronik selama ini memproduksi sendiri komponen X sebanyak 4.000 unit per tahun dengan rincian biaya sebagai berikut. Biaya bahan baku 8.000 unit, tenaga kerja langsung 5.000 unit, overhead variable 3.000 per unit, dan overhead tetap yang dialokasikan itu 4.000 per unit. Nah, total overhead tetap pabrik itu adalah 16 juta per tahun dan tidak akan berkurang meskipun produksi komponen X dihentikan karena fasilitas yang sama digunakan untuk produk lain. Nah, sebuah pemasok menawarkan harga 17.000 per unit untuk komponen yang sama. Namun overhead tetap sebesar 4.000 per unit tidak dimasukkan dalam perbandingan karena bersifat unavoidable cost atau akan tetap dikeluarkan perusahaan berapapun keputusannya sehingga tidak relevan. Jadi dari perbandingan biaya relevan di atas itu total biaya membuat sendiri 16.000 per unit masih lebih rendah dibandingkan membeli dari pemasok luar yaitu 17.000 per unit, sehingga keputusan yang lebih menguntungkan itu adalah tetap memproduksi sendiri namun dengan penghematan sebesar 1.000 per unit atau 4 juta per tahun untuk 4.000 unit. Baik, itu dia pemaparan materi dari presentasi saya.